Mbak Nai, aku penasaran nih, kan kamu anak manajemen. Pastinya pernah dong dijelasin soal laporan keuangan. Boleh dijelaskan enggak? Tapi yang simple gitu. Wah, kebetulan nih ada Sisil di sini. Sil, bantu aku jelasin dong ke Dea. Oh, boleh. Mulai dari mana nih? Aku dengar-dengar nih ada laporan neraca, laba rugi, arus kas sama perubahan ekuitas. Jelasin dong satu-satu, aku pengen tahu nih. Oke, aku mulai dari neraca ya. Nah, neraca itu adalah laporan keuangan dari suatu perusahaan. Jadi kayak aset, terus berapa utangnya, dan juga nilai bersihnya. Jadi kamu bayangin gini aja deh. Aset itu harta yang dimiliki, sekaya uang, gedung, sama barang dagangan. Nah, kalau utang itu ya kewajiban yang harus kita bayar. Terus kalau aset itu dikurangi utang, hasilnya itu ekuitas alias harta bersih. Oh, neraca itu semacam daftar keuangan perusahaan ya? Nah, bener banget. Jadi di sini aku bakal lanjut jelasin tentang laba rugi. Nah, laba rugi itu adalah laporan untuk kita tahu apakah perusahaan itu untung atau rugi dalam satu periode tertentu. Nah, jadi isinya tuh cuma dua, ada pendapatan sama beban. Kalau pendapatannya itu lebih besar, maka untung. Tapi kalau sebaliknya, ya rugi. Simple juga ya, tinggal lihat lebih banyak pemasukan atau pengeluaran gitu. Betul. Nah, sekarang giliran Sisil untuk ngejelasin tentang arus kas. Oke, jadi gini, kalau arus kas itu keluar masuknya uang tunai. Jadi laporan ini ngasih tahu berapa uang masuk dan keluar dari perusahaan. Nah, kalau uang masuk itu berarti dari hasil penjualan, dan kalau uang yang keluar itu buat bayar gaji atau beli barang tuh. Berarti ini catatan uang yang benar-benar ada di tangan ya. Iya, jadi perusahaan bisa aja untung besar di laporan laba ruginya. Tapi kalau uangnya gak ada, mereka bisa kesulitan operasional. Masuk akal sih. Terus perubahan ekuitas itu apa? Nah, itu ngasih tahu laporan tentang perubahan kekayaan pemilik. Jadi, kalau misalkan untung, ekuitasnya naik. Kalau rugi atau bagi-bagi dividen, ekuitasnya turun. Jadi ibaratnya ini kayak laporan perkembangan tabungan pemilik perusahaan gitu. Oh, jadi makin ngerti sekarang. Terus soal laporan zakat itu bagaimana ya? Kalau itu khusus untuk perusahaan yang muslim. Jadi mereka itu wajib menyediakan laporan zakat yang isinya tentang berapa zakat yang dikeluarkan dari keuntungan perusahaan. Ada juga tambahan laporan dana kebijakan, misalnya buat CSR, Corporate Social Responsibility, atau donasi lain yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oh, jadi itu laporan buat nunjukin tanggung jawab sosial perusahaan ya? Gitu ya. Bener banget. Jadi perusahaan jadi transparan soal kewajiban sosial dan agama. Wah, kalau dijelasin kayak gini, laporan keuangan ternyata gak serumit itu ya. Terima kasih teman-teman atas penjelasan kalian. Sama-sama deh, kalau masih ada yang bingung, tanya aja gak apa-apa. Kesimpulannya ya ini, laporan keuangan adalah alat penting untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Ada beberapa jenis laporan yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Yang pertama ada satu laporan neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan arus kas. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Yang kelima ada laporan zakat dan dana kebijakan, menunjukkan kontribusi sosial perusahaan seperti pembayaran zakat atau dana untuk program CSR. Nah, semua laporan ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran lengkap tentang keuangan perusahaan, dan mereka juga membantu
berbagai pihak seperti pemilik, investor, dan manajemen. Dalam mengambil keputusan strategis, memastikan transparansi, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan agama. Nah, itulah pentingnya dari laporan keuangan. Sederhananya, laporan keuangan adalah suatu cermin yang menunjukkan seberapa sehat dan bertanggung jawabnya keuangan perusahaan. Nah, itu sekian. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.